Yang kita ketahui dalam bahasa Inggris, kata phrase berarti frasa atau kelompok kata. Namun dalam linguistik Prancis, istilah phrase ini memiliki arti yang berbeda. Kata phrase dalam bahasa Prancis berarti kalimat, bukan frasa. Phrase atau kalimat adalah susunan kata yang sudah lengkap dan memiliki makna yang utuh. Artinya, sebuah phrase biasanya sudah memiliki unsur yang cukup sehingga orang lain dapat memahami maksud dari kalimat tersebut tanpa perlu tambahan informasi lagi. Umumnya, sebuah frase ini memiliki pelaku atau subjek, siapa yang melakukan sesuatu, kemudian juga predikat atau apa yang dilakukan, dan kadang juga objek atau pelengkap. Contohnya seperti mari travail atau mari bekerja. Kalimat ini disebut phrase karena maknanya sudah lengkap. Kita sudah mengetahui siapa pelakunya dan apa yang dilakukan, yaitu mari dan bekerja. Meskipun sederhana, kalimat tersebut sudah bisa berdiri sendiri dan tetap dapat dipahami orang lain. Karena itu, bentuk seperti ini disebut phrase atau kalimat. Berbeda dengan phrase, sintagme atau frasa adalah kelompok kata yang memiliki satu fungsi tertentu dalam kalimat, tetapi belum tentu memiliki makna yang lengkap. Sintagme biasanya hanya menjadi bagian dari sebuah kalimat, bukan keseluruhan kalimat. Contohnya, une belle femme, seorang wanita cantik. Kelompok kata ini disebut sintagme nominal atau frasa nominal karena inti dari katanya adalah nomina atau kata benda, yaitu femme. Namun, kelompok kata tersebut belum bisa disebut kalimat karena informasinya belum lengkap. Kita hanya tahu bahwa ada wanita cantik, tetapi belum tahu wanita itu sedang apa, melakukan tindakan apa, atau apa yang terjadi pada wanita itu. Karena maknanya belum utuh, maka bentuk ini disebut sintagme atau frasa, bukan kalimat. Jika frasa tersebut dilengkapi menjadi une belle femme boit du café atau seorang wanita cantik minum kopi, maka bentuk ini berubah menjadi kalimat karena informasinya sudah lengkap. Di dalamnya sudah terdapat pelaku, yaitu une belle femme, tindakan, dibuat, dan objek du café. Jadi sederhananya, phrase adalah kalimat lengkap yang maknanya itu sudah utuh dan bisa berdiri sendiri, sedangkan sintagme adalah kelompok kata atau frasa yang memiliki fungsi tertentu dalam kalimat, tetapi belum tentu memiliki makna yang lengkap jika berdiri sendiri. Jadi, dalam linguistik Prancis, penting untuk kita bisa membedakan antara phrase dan sintagme, karena keduanya ini memiliki arti yang berbeda, dan untuk sintagme atau frasa ini dapat dikategorikan berdasarkan kata intinya atau kata pusatnya, yaitu ada nomina, verba, preposisi, adjektiva, dan adverbia. Kata inti inilah yang menentukan jenis suatu frasa. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai gramatikalitas. Dalam sintaksis, gramatikalitas ini merupakan tingkat kesesuaian suatu susunan kata atau kalimat dengan aturan tata bahasa tertentu. Artinya, suatu frasa atau kalimat itu dianggap gramatikal apabila susunannya sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa tersebut. Gramatikalitas ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya adalah urutan kata. Nah, bahasa Prancis memiliki aturan struktur tertentu, misalnya di pola dasar ada subjek, verba, dan pelengkap. Selain itu, gramatikalitas juga berkaitan dengan kesesuaian gender dan jumlah, terutama pada penggunaan adjektiva, misalnya pada frasa une belle femme. Frasa ini dianggap gramatikal karena kata femme merupakan nomina feminang, sehingga kata sifat yang digunakan harus berbentuk feminang, yaitu belle. Jika ditulis une belle femme, maka susunan menjadi tidak gramatikal karena bu merupakan bentuk maskulang. Selain itu, posisi adjektiva dalam bahasa Prancis juga mengikuti aturan tertentu. Ada kata sifat yang berada sebelum nomina seperti pada un petit garçon, tetapi juga ada yang berada setelah nomina seperti une femme fatale. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan adjektiva tidak bersifat bebas, melainkan mengikuti aturan sintaksis pada bahasa Prancis atau bahasa yang digunakan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai aturan struktur frasa.
Pola kalimat dalam bahasa Prancis umumnya terdiri dari sujet, verb, dan objet. Tetapi dalam konteks pertanyaan, penggunaan pronoun, ataupun struktur tertentu, urutannya bisa berubah. Dan dalam konteks menaruh adjektiva di dalam suatu kalimat, ada aturan spesifik yang membedakannya dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, umumnya letak adjektiva itu tidak mengubah makna kalimat tersebut, sedangkan bahasa Prancis dapat mengubah makna apabila peletakannya berbeda. Adjektiva dapat diletakkan sebelum atau sesudah nomina. Contoh, une belle femme itu letaknya ada di sebelum nomina, sedangkan une femme fatale letaknya ada di sesudah nomina. Oke, selanjutnya jenis kata dalam bahasa Prancis itu ada 8. Yang pertama itu ada N, lambang untuk nom, V untuk verb, det untuk determinant, pro untuk pronom, A untuk adjektif, adv untuk adverb, P untuk preposition, dan C untuk conjunction. Oke, selanjutnya ada jenis frasa sintagma. Dalam bahasa Prancis ada 5 sintagma. Yang pertama, le sintagma nominal. Itu adalah kelompok kata yang memiliki kepala berupa kata benda atau nomina yang berfungsi sebagai satu kesatuan gramatikal dalam kalimat. Pelakunya minimal 1, bisa dalam bentuk nom atau determina plus nom. Contohnya itu ada le chat dort, berfungsi sebagai subjek. Yang kedua ada sintagma verbal. Itu adalah kelompok kata yang pembentuknya adalah sebuah kata kerja atau verba yang komponen pembentuknya terdiri dari verba itu sendiri dan elemen pelengkap. Berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat dan menerangkan apa yang dilakukan atau dialami dari subjek tersebut. Contohnya ada Marie mange une pomme. Manger adalah inti verbanya. Yang ketiga ada le sintagme prepositionnel. Itu adalah kelompok kata dalam bahasa Prancis yang diawali dengan sebuah kata depan atau preposisi yang diikuti oleh kata atau kelompok kata lain. Biasanya berupa frasa nomina, kata ganti, atau kata kerja infinitif sebagai pelengkapnya. Fungsinya sebagai pelengkap kata benda atau sebagai keterangan waktu atau tempat. Contohnya ada preposisi plus kata ganti yaitu je l'ai fait pour elle. Yang keempat ada le sintagme adverbial, yaitu kelompok kata atau frasa yang memiliki adverbia atau kata keterangan sebagai inti kalimat. Frasa ini berfungsi sebagai penjelasan untuk memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, cara, atau tingkat dalam sebuah kalimat. Contohnya itu ada elle chante très bien. Frasa très bien menjelaskan cara bernyanyi. Dan yang terakhir itu adalah sintagma adjektival. Kelompok kata dalam bahasa Prancis yang pembentuknya selalu berupa kata sifat atau adjektif, berfungsi untuk menerangkan kata benda, nom, atau kata ganti pronom, baik sebagai pelengkap maupun predikat. Contohnya, il est fier de ses enfants. Fier adalah adjektiva dan des enfants adalah pelengkap preposisionalnya. Selanjutnya ada pohon sintaksis. Pohon sintaksis merupakan representasi visual dari struktur suatu kalimat. Bentuknya menyerupai cabang-cabang yang menunjukkan hubungan antara kata, frasa, hingga menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, dalam linguistik, pohon sintaksis ini digunakan untuk membantu kita memahami bagaimana suatu kalimat itu dibentuk berdasarkan fungsi dan kategori katanya. Jadi, kita tidak hanya melihat kata secara terpisah, tetapi juga memahami bagaimana kata-kata tersebut saling berhubungan. Pohon sintaksis biasanya disusun dari atas hingga ke bawah. Nah, bagian paling atas menunjukkan unsur terbesar, yaitu kalimat. Kemudian cabang-cabang di bawahnya menunjukkan frasa, dan bagian paling bawah menunjukkan kata-kata penyusun kalimat. Melalui pohon sintaksis, kita dapat melihat proses terbentuknya kalimat. Misalnya, beberapa kata dapat bergabung membentuk frasa nomina. Lalu frasa tersebut bergabung dengan frasa verba hingga menjadi sebuah kalimat lengkap. Selain itu, pohon sintaksis umumnya menggunakan prinsip binary branching atau percabangan binar, yang artinya satu simpul biasanya hanya
maksimal bercabang menjadi dua bagian utama. Prinsip ini digunakan agar struktur kalimat lebih mudah dipahami dan dianalisis secara sistematis. Dalam kajian morfologi dan sintaksis, pohon sintaksis ini sangat penting karena membantu menunjukkan posisi setiap unsur bahasa serta hubungan hierarkis antar unsur tersebut. Selanjutnya ada fungsi dari pohon sintaksis. Fungsi utama dari pohon sintaksis ini adalah membantu kita untuk menganalisis struktur kalimat secara lebih jelas dan sistematis. Dengan adanya pohon sintaksis, kita dapat mengetahui bagaimana sebuah kalimat tersusun dari berbagai unsur bahasa. Nah, pohon sintaksis ini juga membantu kita menjelaskan hubungan antar kata dan frasa dalam kalimat. Misalnya, kita bisa mengetahui kata mana yang menjadi inti frasa, kata mana yang berfungsi sebagai penjelas, dan bagaimana hubungan antar bagian tersebut. Kemudian, pohon sintaksis memudahkan kita untuk menentukan fungsi tiap kata dalam kalimat, seperti mana yang subjek, mana predikat, mana objek, dan mana yang keterangan. Dan begitu, analisis bahasa menjadi lebih rinci dan tidak membingungkan. Selanjutnya adalah untuk mempermudah pembelajaran bahasa karena penyajian struktur kalimat yang menjadi lebih visual. Nah, banyak orang yang lebih mudah memahami susunan kalimat melalui pohon sintaksis dibandingkan hanya membaca teori saja. Dalam bidang linguistik, pohon sintaksis ini sering digunakan untuk penelitian bahasa, penerjemahan, pembelajaran tata bahasa, hingga analisis struktur kalimat dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Prancis. Nah, pohon sintaksis ini menunjukkan beberapa hal penting, yaitu 1. Bagaimana kata-kata tersusun. Yang kedua, bagaimana frasa terbentuk. Yang ketiga, hubungan antar unsur dalam kalimat. Yang keempat, urutan kata dalam kalimat. Dan yang terakhir adalah bagaimana hierarki kategori sintaksis. Nah, hierarki kategori sintaksis ini berarti setiap unsur bahasa memiliki tingkatan tertentu. Kata membentuk frasa, frasa membentuk klausa, lalu klausa bergabung membentuk kalimat yang utuh. Selanjutnya ada struktur kalimat dalam bahasa Prancis. Secara umum, struktur dasar kalimat dalam bahasa Prancis terdiri atas beberapa jenis frasa. Dalam pohon sintaksis, frasa-frasa ini biasanya dilambangkan dengan simbol tertentu. Salah satu struktur yang paling umum adalah SN dan SV. SN adalah atau sintagma nominal merupakan frasa nominal yang biasanya berfungsi sebagai subjek seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sedangkan SV atau sintagma verbal merupakan frasa verbal yang berfungsi sebagai predikat. SN atau sintagma nominal dapat dibentuk dari nomina saja seperti kata benda tunggal, atau gabungan dari determina dan nomina, misalnya le garçon atau la maison. Kemudian SN juga dapat diperluas dengan tambahan adjektiva sehingga menjadi determiner, nomina, dan sifat. Contohnya seperti la belle fille. Kemudian ada sintagma verbal yang bisa dibentuk dari beberapa cara. Misalnya yang pertama, SV dapat dibentuk dari gabungan verba dan SN. Contohnya pada kalimat Elle mange du pain. Mange adalah verba dan du pain adalah SN atau menjadi objek yang termasuk frasa nominal. Yang kedua, SV dapat dibentuk dari verba plus SP atau sintagma preposisional. Contohnya adalah Elle va à l'école. Pada kalimat ini, frasa à l'école merupakan frasa preposisional yang menjelaskan tujuan atau dapat dilambangkan dengan SP. Yang ketiga, SV dapat dibentuk dari verba plus adverbia. Misalnya dalam kalimat Elle parle rapidement. Nah, kata rapidement ini berfungsi sebagai keterangan cara yang dilambangkan sebagai S adverb. Yang keempat, SV juga dapat dibentuk dari verba plus adjektiva, seperti pada kalimat Elle est belle. Kata belle menjadi adjektif yang menerangkan subjek dan dapat dilambangkan dengan SA adj atau S adjektiva. Selanjutnya ada beberapa contoh kalimat yang akan kita coba analisis menggunakan pohon sintaksis. Yang pertama ada kalimat je mange du pain. Pada struktur pohon sintaksis, bagian paling atas merupakan keseluruhan kalimat atau pras yang dilambangkan dengan huruf P besar.
Kalimat ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu SN dan SV. SN atau sintagma nominal terdiri dari satu nomina, yaitu kata je yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian bagian SV atau sintagma verbal terdiri dari dua cabang, yaitu verba dan SN. Verba yaitu kata mange, kemudian SN terdiri dari determinan du dan nomina pong. Jadi kata je merupakan subjek pelaku, mange adalah inti predikat, sedangkan dupong adalah objek yang dibentuk dari determina du dan nomina pong. Contoh selanjutnya ada kalimat ma mère rentre à la maison. Bagian paling atas merupakan keseluruhan kalimat yang dilambangkan dengan P besar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalimat terbagi menjadi dua bagian, yaitu SN dan SV. SN dibentuk dari gabungan determinan ma dan nomina mère. Kedua unsur ini membentuk subjek kalimat. Kemudian ada SV yang terbentuk dari verba rentrer dan SP atau sintagma preposisional. Nah, SP sendiri ini dibentuk dari preposisi a dan SN lagi. SN dibentuk dari gabungan determinan la dan nomina maison. Kemudian, pada contoh analisis ketiga ada kalimat une belle femme boit du café, yang berarti seorang wanita cantik minum kopi. Dalam sintaksis, kalimat ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sintagma nominal atau frasa nomina sebagai subjek, dan sintagma verbal atau frasa verba sebagai predikat. Bagian pertama, yaitu une belle femme, berfungsi sebagai subjek atau pelaku tindakan. Frasa ini terdiri atas une sebagai determina, belle sebagai adjektiva, dan femme sebagai nomina inti. Karena inti frasanya adalah nomina, maka kelompok kata ini disebut frasa nomina atau SN. Kemudian, yang kedua adalah bois du café, yang merupakan sintagma verbal atau frasa verba. Kata bois di sini berfungsi sebagai verba utama yang menunjukkan tindakan minum, sedangkan du café merupakan objek yang menjelaskan apa yang diminum. Kemudian selanjutnya, pada contoh keempat terdapat kalimat Marie travaille aujourd'hui, yang berarti Marie bekerja hari ini. Struktur kalimat ini lebih sederhana. Kata Marie di sini berfungsi sebagai subjek, travail sebagai verba atau tindakan utama, dan aujourd'hui sebagai adverbia yang menunjukkan waktu. Dalam sintaksis, unsur aujourd'hui ini termasuk komplement circonstanciel de temps atau keterangan waktu karena berfungsi menjelaskan kapan suatu tindakan itu dilakukan. Kemudian pada contoh terakhir di sini ada kalimat Le petit garçon mange une pizza lentement, yang berarti anak laki-laki kecil itu makan pizza dengan lambat. Sama seperti sebelumnya, kalimat ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu sintagma nominal dan sintagma verbal. Bagian Le petit garçon berfungsi sebagai subjek atau pelaku tindakan. Frasa ini terdiri atas le sebagai determina, kemudian petit sebagai adjektiva, dan garçon sebagai nomina inti. Karena inti kelompok kata ini adalah nomina, maka frasa tersebut termasuk sintagma nominal. Sementara itu, bagian mange une pizza lentement merupakan sintagma verbal. Kata mange menjadi verba utama, une pizza berfungsi sebagai objek yang menunjukkan apa yang sedang dimakan, kemudian lentement merupakan adverbia yang menjelaskan bagaimana tindakan tersebut itu dilakukan. Nah, dalam sintaksis, lentement ini disebut juga sebagai complément circonstanciel de manière atau keterangan cara.